Halo teman-teman, aku Yolanda. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas dua hal penting dalam pemrograman C++, yaitu function dan juga prosedur. Di sini kita akan mempelajari perbedaan apa itu function dan juga prosedur. Untuk lebih lanjut, mari kita simak materi berikut ini. Halo semua, kalian asing nggak sama function dan juga prosedur? Karena function dan prosedur ini sering banget nih dibahas di bahasa pemrograman atau saat pembuatan kode. Nah, hari ini aku bakal jelasin tentang function dan juga prosedur di bahasa pemrograman C++. Materi ini sangat penting dalam pemrograman karena membantu kita menulis kode yang lebih terstruktur, modular, dan mudah dikelola. Nah, tapi sebelumnya, function dan prosedur itu apa sih? Function dan prosedur adalah subprogram dalam C++ yang digunakan untuk memecah kode menjadi bagian yang lebih kecil dan modular. Nah, function adalah blok kode yang dapat menerima input, lakukan proses tertentu sesuai apa yang kita buat ya teman-teman, dan mengembalikan nilai. Sedangkan prosedur adalah function yang tidak mengembalikan nilai dalam C++. Prosedur disebut sebagai void function karena menggunakan void sebagai tipe datanya. Ingat ya teman-teman, function mengembalikan nilai, sedangkan prosedur tidak mengembalikan nilai. Nah, terus kenapa dalam tiap pembuatan kode atau kita akan membahas tentang pemrograman, function dan prosedur ini selalu dibahas atau digunakan? Nah, menggunakan function dan prosedur memiliki banyak manfaat. Di antaranya, meningkatkan modularitas kode, yaitu program lebih terstruktur, lalu mempermudah debugging dan pemeliharaan kode apabila kita melakukan perubahan kode menjadi kita lebih mudah ya. Lalu menghindari duplikasi kode, yaitu mengurangi pengulangan kode dalam satu program dan dengan program yang lainnya, dan juga meningkatkan keterbacaan kode, di mana kode menjadi lebih jelas dan mudah dipahami, dan membantu dalam pembagian tugas saat bekerja dalam tim. Terus, strukturnya gimana ya? Nah, sebuah function dan juga prosedur di C++ memiliki 3 bagian utama. Yang pertama, deklarasi function, lalu yang kedua, definisi dari function itu sendiri, lalu pemanggilan function atau menjalankan function dalam program utama. Tetapi function sendiri bisa kita panggil dalam function lainnya. Nah, deklarasi function sendiri juga ini opsional jika function didefinisikan setelah digunakan. Apabila belum digunakan, perlu dideklarasi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bakal lihat nih contoh dari function dan juga prosedur. Contoh dari function, seperti yang udah disebutkan tadi ya, function ini mengembalikan nilai. Yang pasti dalam pemrogramannya, dalam fungsinya, kita akan melakukan return, di mana tipe data dari fungsi tambah ini sendiri adalah integer. Lalu parameter yang digunakan untuk melakukan program adalah integer, harus integer pula karena menyamakan dengan tipe datanya. Dan juga kita melakukan pemanggilan dalam main program atau program utama. Untuk lebih jelasnya kita praktekkan yuk. Yang pertama, kita akan melakukan deklarasi function, di mana integer, tipe data integer untuk fungsi tambah dengan parameter integer A dan integer B. Lalu jangan lupa ya teman-teman, function itu melakukan pengembalian nilai atau return A plus B. Lalu kita memanggil fungsi dari tambah itu sendiri. Tambah. Untuk
variabel A kita isi dengan 3 dan B kita isi dengan 5. Apakah seperti ini saja? Bisa, tetapi apakah seperti ini saja? Tentu saja tidak bisa, karena di mana function itu perlu melakukan outputting, tidak hanya melakukan pengembalian. Nah, untuk itu kita harus melakukan cout tambah seperti ini. Kalau kita running dan hasilnya 8. Tetapi kita bisa saja menyimpan function ini ke dalam variabel lain. Kita deklarasikan variabel integer total tambah, lalu kita menyimpan fungsi pemanggilan tadi di variabel total tambah. Kita isi dengan 3 dan 5. Lalu kita outputting variabel total tambah yang sudah digunakan, yang sudah dideklarasikan dan di sini. Seperti ini. Lalu bagaimana bentuk dari prosedur itu sendiri? Contoh dari prosedur di dalam pemrograman C++, seperti yang sudah disebutkan, prosedur dalam C++ biasa disebut dengan void function, di mana kita menggunakan void sebagai tipe datanya untuk function itu sendiri atau prosedur itu sendiri. Nah, dan juga prosedur itu langsung mengeluarkan nilai, tidak melakukan pengembalian nilai. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk dalam contoh pemrogramannya. Kita akan buat prosedur dengan tipe data void untuk prosedur cetak pesan dengan isi program ada cout halo selamat datang. Jangan lupa apabila itu string kita tambahkan n. Lalu kita akan memanggil prosedur cetak pesan seperti ini. Dan hasilnya halo selamat datang. Nah, kenapa sih? Kalau dilihat-lihat tadi dalam function kita melakukan outputting seperti cout function. Nah, kenapa dalam prosedur itu tidak? Karena prosedur itu langsung mengeluarkan apa yang kita perintahkan, sedangkan untuk void atau prosedur itu langsung mengeluarkan, sedangkan pada function itu hanya mengembalikan. Jadi dalam function kita perlu melakukan outputting, sedangkan dalam prosedur itu tidak. Seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lihat lagi, kenapa di prosedur cetak pesan kita tidak memiliki parameter? Nah, karena ini salah satu bentuk dari prosedur tanpa parameter. Nah, kita bisa saja melakukan atau mengisi fungsi dan prosedur tersebut dengan parameter. Contohnya seperti ini. Prosedur sapa dengan parameter nama dengan
tipe data berupa string, lalu ini function tambah dengan tipe data integer. Nah, di sini kita bisa mengisikan atau inputting untuk parameter yang akan dikelola di prosedur SAPA ataupun juga dalam program atau function tambah. Di sini inputan akan mencetak pesan ke layar secara langsung dalam prosedur SAPA, sedangkan pada function tambah menerima inputan untuk dikembalikan ke fungsi tambah itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya, kita akan melakukan secara bersamaan nih. Kita akan membuat void SAPA string name out halo nama lalu kita akan membuat fungsi dari tambah. Nah, ini nih di main-nya kita akan membuat variabel integer A untuk melakukan penambahan. Nah, integer A dan B. Lalu kita membuat variabel string nama. Nah, di sini kita akan menentukan parameternya dengan kita menginput sendiri. Nah, sin nama lalu kita akan membuat tambah-tambahan, outputting tambah-tambahan. Lalu kita akan menginput A, lalu kita akan menginput B. Nah, lalu kita akan melakukan pemanggilan dari prosedur dan function itu sendiri. Kita setelah menginputkan nama, kita akan lakukan pemanggilan dari prosedur SAPA. Kita isi parameternya nama. Lalu kita akan memanggil function dari tambah.
Oke, kita running. Halo Yola, tambah-tambahan 4 dan 6, hasilnya 10. Seperti itu ya teman-teman. Ini adalah bentuk dari parameter, lalu ini prosedur, ini function, dan ini inputannya, lakukan inputting, ini pemanggilan prosedur, ini outputting, ini inputting, lalu ini outputting untuk function. Seperti itu. Tetapi di prosedur dan juga function itu memiliki 3 fitur. Salah satunya adalah overloading function, di mana overloading function memungkinkan kita membuat beberapa function dengan nama yang sama tetapi dengan parameter yang berbeda dengan tipe data yang berbeda pula. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke dalam contoh. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tipe datanya itu berbeda. Contohnya, kita akan membuat function dengan tipe data integer dengan nama tambah, integer A, integer B. Lalu return A plus B. Lalu kita akan membuat tipe function dengan tipe data double atau bilangan real, sedangkan ini integer. Tambah juga dengan parameter dengan tipe data atau bentuk variabelnya adalah integer double A dan double B. Nah, sebelumnya kalian juga asing dengan double. Double ini dalam C++ adalah tipe data bilangan real, atau yang biasa kita pahami itu tipe data dengan bilangan koma. Sedangkan atau bilangan tanpa koma, sedangkan double itu bilangan real atau bilangan dengan koma atau kompleks ya teman-teman. Nah, untuk contohnya kita akan langsung memanggil saja function-function tersebut dengan cout tambah. Nah, di sini ada tambah double dan juga tambah integer. Kita coba dengan tambah integer terlebih dahulu. Kita isikan tambah integer dengan variabel A kita isi dengan 3, lalu variabel B kita isi 6. Lalu kita panggil lagi cout function tambah dengan tipe data yang double 3,1 dengan yang B kita isi dengan 5,9. Nah, lalu kita running. Hasilnya 99. Betul ya teman-teman. Nah, terus kita juga seperti yang sudah aku sebutin tadi, function itu tidak hanya bisa kita panggil di main program saja, tetapi function bisa dipanggil dalam function yang lain atau function itu sendiri. Nah, disebut juga dengan recursive function. Biasanya ini dilakukan dalam perhitungan faktorial. Nah, kita lakukan saja. Kita akan membuat function recursive dengan tipe data integer dengan namanya faktorial integer n.
Nah, program faktorial itu gimana sih? Program faktorial itu akan mengalihkan sebanyak n hingga 1. Nah, kita melakukan percabangan di mana if n, jika n kurang dari sama dengan 1, maka dia akan melakukan return 1. Nah, di bagian ini else pemanggilan function itu dilakukan di sini, return n dikali faktorial nama function ini sendiri dengan kita isi n min 1. Lalu kita panggil di main program faktorial 5. Hasilnya adalah 120, di mana pemanggilan function ini dilakukan secara rekursif atau melakukan terus-menerus hingga syarat yang dicapai itu terselesaikan. Di mana faktorial 5 adalah 10. Lalu bentuk fitur yang lain adalah function dengan default parameter. Nah, kita bisa memberikan nilai default untuk parameter function ini apabila function ini bersifat opsional. Kita ingin parameter yang bersifat opsional. Untuk lebih jelasnya, kita praktekkan. Kita mau membuat prosedur sapa lagi dengan tipe data void dengan parameter string. Nah, parameter default itu ini. Kita akan mendeklarasikannya di dalam kotak parameter yang biasanya hanya seperti ini, tetapi kita akan mendefinisikannya dari awal. Cout halo nama lalu kita akan memanggil function prosedur dari sapa ini terlebih dahulu dengan ini adalah output yang berisi hello user atau defaultnya. Lalu yang kedua, pemanggilan dengan output berdasarkan apa yang sudah kita isikan. Yang pertama adalah sapa dengan parameter tidak perlu kita isi, kosong saja. Lalu sapa yola seperti ini. Kita running. Nah, halo user, halo yola. Nah, kenapa? Karena parameter ini kita tidak isikan seperti di bawah, sehingga akan melakukan default outputting halo nama yang diisi dengan user seperti itu. Nah, sebelum materi ini selesai,
kita bakal latihan soal terlebih dahulu nih. Seorang peneliti sedang menganalisis data suhu harian dalam bentuk array. Dia ingin mencari hari dengan perbedaan suhu terbesar antara 2 hari berturut-turut dalam seminggu. Buatlah function cari perbedaan terbesar yang menerima array suhu sebanyak 7 hari dan mengembalikan indeks hari dengan perbedaan suhu terbesar. Gunakan function untuk menemukan hasil dan mencetak hari dengan perbedaan suhu terbesar ya teman-teman. Dengan contoh output, perbedaan suhu terbesar terjadi antara hari ketiga, hari keempat, dengan perbedaan 6 derajat. Nah, kodenya bagaimana tuh? Yuk kita buat. Yang pertama kita akan membuat function cari perbedaan terbesar dengan tipe data integer terbesar dengan parameter integer suhu. Karena bentuk array kita kasih tanda dengan array ini, lalu integer. Sebelumnya, dalam main program kita akan membuat konstanta terlebih dahulu atau tetapan dalam array-nya, di mana integer jumlah hari untuk mengisi hari sebanyak 7, lalu integer suhu sebanyak apa? Sebanyak jumlah hari pula. Kita masuk ke dalam function cari perbedaan terbesar, di mana kita akan membuat variabel untuk menyimpan perbedaan terbesar dengan bentuk tipe datanya adalah integer dengan nama variabel max different atau max diff saja. Kita set dengan 0 karena kita belum memiliki nilai apapun nih. Lalu integer hari sebagai variabel untuk menyimpan indeks hari kita set 0 karena kita belum tahu nih hari mulainya kapan. Nah, kita yang pertama akan membuat loop untuk membandingkan perbedaan suhu antar hari. Bagaimana caranya? Kita akan melakukan perulangan atau looping dengan for loop integer i atau i iterasi kita set dengan 0 i hingga n min 1 i plus. Lalu kita membuat variabel untuk perbedaan absolutnya atau selisihnya ya. Selisih dengan absolut suhu i x dikurangin suhu indeks min 1. If jika selisih lebih besar dari max different, maka max different akan terisi dengan selisih dan hari akan berubah menjadi indeks. Kita akan melakukan return hari karena yang dicari itu harinya.
hari dengan perbedaan terbesar. Nah, lalu kita akan melakukan pemanggilan function. Nah, dalam main program sebelumnya kita sudah membuat tetapan konstanta untuk jumlah harinya di sini dengan suhu juga. Lalu kita akan melakukan input suhu harian dari pengguna dengan apa, teman-teman? Dengan for loop atau perulangan lagi, karena kita akan melakukan pencarian atau inputan sebanyak 7 kali. Untuk 7 hari. For integer index kita set dengan 0, lalu indeks ini sampai jumlah hari. Jumlah harinya itu berapa? 7. Kita sudah membuat tetapan di sini. Lalu out masukkan suhu hari ke i plus 1. Lalu kita melakukan inputan in suhu indeks. Selanjutnya kita memanggil function. Function cari perbedaan terbesar yang sudah kita buat sebelumnya, dimana kita membuat variabel untuk menampung function ini, integer hari terbesar kita isi dengan cari perbedaan terbesar suhu ini ya, dari ini, dan juga jumlah hari. Nah, lalu kita akan menampilkan hasilnya, output atau menampilkan hasil suhu terbesar terjadi antara hari ke hari terbesar plus 1. Dan hari ke hari terbesar plus 2. Dengan perbedaan, yaitu kita isi dengan selisihnya ya tadi.
suhu hari terbesar dikurangin suhu hari terbesar plus 1. Derajat. Dan selesai kita run. Hari pertama kita isi dengan 20 derajat, hari kedua kita isi dengan 45 derajat, hari ketiga kita isi 30 derajat, hari keempat 32, lalu 21, 34, dan terakhir 29 derajat. Dengan hasil perbedaan suhu terbesar terjadi di antara hari kedua dan ketiga sebesar 15 derajat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi untuk kesimpulan materi ini, function dan prosedur membantu membuat kode menjadi lebih modular dan mudah dipelihara dan juga mudah dipahami. Function mengembalikan nilai, sedangkan prosedur hanya menjalankan proses tanpa mengembalikan nilai. Dan juga langsung outputting ya teman-teman. Ada beberapa fitur penting dalam function seperti overloading, recursion, dan default parameter. Prosedur digunakan untuk menjalankan tugas tanpa mengembalikan hasil seperti mencetak teks atau memodifikasi variabel global. Lalu, penggunaan function dan prosedur membuat program menjadi lebih efisien dan mudah dipahami. Sekian teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Nah, itu dia teman-teman, function dan juga prosedur di pemrograman C++. Jangan lupa untuk berlatih ya.